Halo Cinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini gue akan nge-review sebuah film Indonesia yang punya judul brutal banget nih, yaitu Kalian Pantas Mati, yang merupakan remake horor Korea berjudul Morning Grave rilisan 2014 yang dibintangin sama Kang Hanul. Dan di sini posisinya Kang Hanul diisi sama Emir Mahira yang meranin Raka. Dan secara garis besar alurnya masih mirip sih antara Kalian Pantas Mati sama Morning Grave. Jadi si Raka ini semacam remaja IndiHome yang bisa ngelihat hantu, roh orang yang udah mati, tapi karena kemampuan spesialnya itu dia malah dicap aneh, dicap freak, jadi korban bully sama teman-teman sekolahnya. Makanya dia memutuskan untuk pulang kampung, untuk balik ke Bogor, pindah sekolah dari Jakarta. Kekuatannya si Raka ini adalah hasil turunan dari leluhur. Jadi di setiap generasi keluarga dia ada satu orang yang punya kekuatan tersebut. Si Raka di generasi paling muda, terus di generasi atasnya ada omnya dia yang tinggal bareng sama Raka di Bogor. Nah, setiap perwakilan IndiHome ini dapat semacam gelang. Gelangnya itu warna hitam, bentuknya tuh kayak akar gitu, yang bakal mengencang gitu di pergelangan tangan pemakainya pada saat ngedeteksi ada hantu di sekitar mereka. Kalau di Morning Grave si Kang Hanul itu pakai kalung yang ada liontinya gitu. Jadi kalau diangkat gitu kalungnya terus liontinya muter. Nah, gue lebih suka gelang sih. Bukan alasan fashion ya, tapi karena gelang itu gue rasa lebih efektif. Misal ada adegan pas Raka itu naik bus terus dia tidur dan di sekitar dia ada hantu nongol. Dia kebangun tuh karena gelang di tangannya ngenceng. Jadi semacam mode getar di handphone gitu loh. Mau lo nggak lagi make handphonenya, kalau lo mode vibrate getar, lu taruh di saku atau dimanapun, lu tahu kalau ada notifikasi. Liontin tidak bisa melakukan itu, harus manual. Lu sorotin gini kayak senter ke arah yang mau lu lihat ada demit apa enggak gitu. Gelang lebih bagus. Lewat kemampuannya itu Raka sebenarnya bisa nolong beberapa roh arwah penasaran gitu yang minta bantuan untuk menyelesaikan masalah mereka di dunia. Paling sering sih kayak nyariin mayat ya. Jadi mungkin ada korban kecelakaan atau apa, terus mayatnya belum ketemu, belum dikubur secara layak. Nah, dia datengin Raka, ngasih tahu, mayat gue ada di sana tuh, tolong cariin dong, laporin ke polisi dan semacamnya. Ya lama-lama capek sih. Lu bayangin deh, lu setiap hari ini ada orang nggak dikenal ngedatengin lu, orangnya beda-beda, terus minta tolong yang aneh-aneh. Apalagi demit di sini loh. Wajar kalau si Raka capek, tapi ternyata pindah ke Bogor tidak memperbaiki keadaan buat dia. Pertama, dia masih diikutin sama hantu, yaitu hantu cewek SMA yang kehilangan ingatannya. Jadi dia nggak tahu nama dia siapa, identitas dia siapa. Nah, si hantu ini diperanin sama Z, JKT48. Ya, hantunya cakep, tapi tetap hantu ya. Kedua, si Raka ngeliat demit lain, yaitu sesosok demit dengan masker yang berdarah-darah yang dicurigai jadi dalang di balik hilangnya beberapa murid di SMA itu. Jadi selama beberapa waktu terakhir tuh beberapa murid-murid hilang secara misterius. Dan ketiga, Raka masih jadi korban bully di sekolah barunya. Walaupun udah pindah sekolah, tetap dia dicap freak, tetap dibully setiap hari. Nah, naskah hasil tulisan Alim Studio ini bikin kadar bullyingnya tuh lebih ekstrim, lebih banyak secara kuantitas, lebih ngeselin, dan bikin gue mengamini judul filmnya Kalian Pantas Mati gitu. Pada saat gue nonton tuh gue remaja-remaja yang pantas mati, brengsek. Kurangnya satu nih soal bullying. Kalian Pantas Mati ini kayak kurang tegas menyoroti peran guru dalam melanggengkan kultur perundungan di sekolah gitu. Ya di sini ada guru yang akhirnya dihukum, ada, tapi perbuatan dia, terus gimana perbuatan itu menciptakan efek domino di isu bullying berlatar sekolah, itu masih kurang dikasih sorotan. Untuk hal ini Morning Grave lebih tegas. Sisanya ya kayak udah gue bilang tadi ya, secara garis besar itu sama kayak formula alur film aslinya yang sebenarnya memang gak spesial. Morning Grave itu source material yang solid, beda sama let's say Whispering Corridors yang jelek. Solid ini tapi gak spesial dari segi penceritaan. Daripada bercerita dengan kuat, Morning Grave ini emang lebih bergantung sama acting para pemain dan skill sutradara ngebangun suasana, mau itu di adegan horor atau di adegan romance. Yes,
ini adalah romance beda alam, romance dua dunia antara si Raka sama si hantu cewek yang diperanin Z tadi. Dan kedua pemainnya, Emir sama Z, ini berhasil ngebangun chemistry yang manis pada saat mereka lagi bareng. Dan secara individu pun mereka bagus sih. Kalau si Emir, dia ngebuktiin bahwa walaupun absen dari film hampir 1 dekade, terakhir tuh dia main di Soekarno tahun 2013, ternyata kemampuan olah emosi dia sama sekali nggak berkurang, bahkan lebih mateng kalau gue ngeliat. Sedangkan Z ini likeable banget, nggak gampang lo ngikutin jejaknya Kim So-eun di film aslinya, dan dia berhasil. Gue yakin penonton non-wota pun bakalan kepincut sama dia, dan bisa lah Z ini suatu hari jadi idola baru di layar lebar selama pilihan-pilihan proyeknya ke depan itu pas. Kekurangan di elemen romance tuh malah bukan datang dari cast, tapi dari directingnya si Ginanti Rona. Kecuali momen pas Z itu jalan-jalan dengan slow motion di bawah guyuran hujan, yang itu tuh cakep. Pilihan shot-shotnya Ginanti itu belum bisa ngebawa rasa manis khas percintaan Korea. Pilihan shotnya tuh masih terlalu flat. Tapi memang bukan itu keunggulan Ginanti, dan bukan itu juga yang gue expect bakal dimunculin Ginanti. Keunggulan dia adalah bikin horor brutal, dan itu sukses ngebayar lunas kekurangan tadi. Karena gini, sebagai mix antara horor supernatural sama slasher, Kalian Pantas Mati ini lebih bagus daripada Morning Grave. Kalau Morning Grave itu horornya didominasi sama jumpscare murahan itu loh. Pada saat gue nonton lagi beberapa hari yang lalu, gue beda itu di menit-menit awal pas jumpscare-nya ngawur banget, asal nyempilin penampakan hantu. Nah di sini enggak. Jumpscare-nya Ginanti itu lebih proper, dan akhirnya dia balik lagi ke mode brutal yang gak ragu buat numpahin darah kayak di Midnight Show 6 tahun lalu, yang bikin Ginanti itu dikenal sebagai salah satu sutradara horor paling potensial di Indonesia. Dan elemen horornya tuh didukung juga sama make up sih. Make upnya bagus. Bukan cuman si hantu masker yang bisa mereplikasi secara sempurna hantunya Morning Grave, tapi juga hantu-hantu lain yang perannya minor. Gue inget tuh hantu di Busway itu bagus make upnya, kayak ngingetin ke The Ring versi remake yang versi Hollywood, atau The Evil Dead yang versi 2013. Pokoknya cakep. Buat skor gue kasih 6,5 dari 10 buat Kalian Pantas Mati. Ini emang memuaskan, setara sama film aslinya, bahkan di beberapa lini lebih oke. Dan overall adalah remake yang setia. Tapi ya itu, karena Morning Grave sendiri kan gak groundbreaking ya, gak spesial kayak tadi gue bilang. Di saat Kalian Pantas Mati itu setia, hasilnya ya gak jauh beda juga. Tapi gak masalah. Bare minimum sebuah remake itu adalah jangan sampai malu-maluin versi aslinya. Jangan sampai gak hormat sama film aslinya. Jangan sampai kualitasnya menurun drastis, dan Kalian Pantas Mati bisa ngelakuin itu. Oke, kalau menurut kalian gimana? Apakah Kalian Pantas Mati adalah remake yang memuaskan, atau sebaliknya kalian ngerasa film ini gak bagus? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Dan sekali lagi gue berterima kasih buat yang udah mengklik tombol sawer super thanks bagi Cinecrip. Kami akan memanfaatkan santunan itu sebaik-baiknya, amin. And please jangan lupa juga like video ini, share, lalu subscribe. And gue Rashid Hari, see you in the next video.